Halo, halo. Halo, halo. Hmm. Jadi ini rundownnya gimana ya? Ini gue langsung isi kelas atau gimana tuh? Iya, langsung isi aja. Oke, siap. Thanks. Hmm. Halo, halo. Udah pada gabung nih. Gimana, gimana Sabtu ya, teman-teman? Kenapa? Kalau atasan bisa ngomong berarti emang perusahaannya profit anjir. Mm-mm. Kalau udah perusahaan yang profit, ngapain lu main kotor? Udah tidak masuk akal. Berarti ini historia belum profit sama sekali sebenarnya. Ya, mereka nggak pernah profit.
Gimana teman-teman, gimana Sabtunya? Boleh chat di ini ya, di Zoom-nya ya. Jadi biar kita nggak diem-diem amat. Wah, ini 8. Oh, virtual background gue. Woi, lagi acara keluarga. Oke, ada yang acara keluarga. Kak Monik. Ini kakak-kakak yang lain gimana nih? Kak Joanne, Nareswari, Kak Laila. Gimana Sabtunya? Gue pribadi baru balik dari acara bootcamp tadi di Jakarta. Seharian. Oh, gua tuh dulu eh, HR, tepatnya fungsinya ya, Learning Manager di em, KEB Hanabank. Kalau kalian tahu KEB Hanabank, dulu saya saya Learning Manager di KEB Hanabank. Mungkin kalau teman-teman tahu produk lainnya itu KEB Hanabank itu produk lainnya adalah Line Bank. Hai, Nah, ini pengajar kita nih teman-teman, Kak Faradila Bari. apa kabar Kak Edo? Baik. Lu di mana di? Gimana mana? Hah? Mana gimana? Gue karena jadi warga baru ya, Kota Semarang. Jadi vibes-nya masih vibes turis aja sih. Oke, WHP, Work Holiday versi Semarang sih, bukan versi Aussie. Oh iya, udah full pindah Semarang ya sekarang ya. Begitulah. Sampai ketemu klien baru lagi. Sampai ketemu klien baru. Oke, oke. Jadi LDP lancar. Oh, LPDP. Nunggu pengumuman tanggal 7 November. Oh iya, tapi interviewnya udah LPDP-nya. Semuanya udah, tinggal iya atau enggaknya di November aja. Ya, coba. Wah, Nah, doakan semoga. sembari nunggu lagi lamar-lamar yang lain juga. Jadi kakinya banyak gitu loh, nggak cuma di LPDP, tempat lain juga. Sebar benih terus gitu ya. Baru terus iya. Setuju, setuju. Oke, oke. Ini yang lain udah pada saya hubungin nih, coba ya udah read sih, tapi belum belum semua. Dari total itu ada
900 kalau nggak salah. Ada 9 peserta. 1, 2, 3, 4. Yang datang baru 4. Oke, udah 5. Dan Dita. Ini teman-teman kalau bisa buka kamera ya. Karena tadi kan ada yang nanya tuh bootcamp apaan. Saya ikut bootcamp dari Singapura, teman-teman, namanya Wizard. Jadi itu ternyata ya kalau di kultur Singapura, teman-teman, kalau bootcamp terus nggak hidupin kamera itu kita dianggap nggak absen kayak gitu. Jadi saya juga baru tahu kultur di Singapura sama di Australia ya kalau online kelas kayak gini kan ada sertifikasi di akhir nanti kan. Nah kalau misalnya nggak hidupin kamera itu sertifikasi nggak keluar ternyata. Jadi kalau di bootcamp itu yang Wizard ya yang saya ikutin kalau misalnya lu mau sambil masak lah atau sambil apa yang penting buka aja kameranya. Hmm. Ternyata gitu dari di luar ya. Ternyata di luar kayak gitu. By the way ini santai aja kan, pakai gua lu nggak apa-apa ya. Yang penting message-nya Aman, nyampe ya. aman. Ini satu, ada 6 orang, dari 9 oke lah. Mulai aja kali ya. Iya, silakan Mbak Farah. Oke, thank you so much Kak Edo. Thank you so much Kak Edo, thank you so much Karir Impian. Mungkin di sini teman-teman sudah ada yang kenal aku. Oke, namaku Farah. Kemudian aku berkolaborasi sama Kak Edo dan sama Kak Hasna. Jadi kami bertiga orang yang tahu berdasarkan experience gitu ya, pengen sharing, pengen ngebantuin teman-teman semua yang lagi struggle. Maka dari itu kami ngebentuk deh Karir Impian gitu. Sesimpel itu. Waduh, ada Panda lagi. Halo Panda. Kak Joanna. Oke, jadi long short story pokoknya sesimpel itu sebenarnya. Aku punya experience dan skillku, Kak Edo juga punya experience dan skillnya sendiri, Hasna juga sama. Terus kita gabungin terus intinya adalah pengen ngebantu intinya gitu. Dan by the way, untuk nemuin jadwal tuh paling susah sebenarnya gitu. Jadi jadwal aku, jadwal Kak Edo, jadwal Kak Hasna itu nggak pernah match. Dan akhirnya beruntunglah kita bisa ketemu di tanggal 5 Oktober untuk webinar 19.30. Dan aku sih pengennya kalian benar-benar manfaatin gitu ya di waktu ini karena terus terang kami sih pengennya lebih sering untuk buka webinar gitu. Pengen banget untuk lebih sering untuk webinar. Cuman kendala yang paling pertama adalah waktu dan jadwal itu sih gitu. Makanya akhir-akhir ini bahkan yang private class pun itu masuk terus gitu dari Karir Impian. Jadi please gunain waktu dan momen ini seefektif dan seproduktif mungkin deh buat kalian karena ilmunya juga buat kalian gitu. Jadi kalau yang belum tahu mau nanya apa ya sama Kak Farah, langsung buka LinkedIn. Mau nanya apa ya sama Kak Edo, langsung buka LinkedIn. Dari situ biasanya dapat insight-insight gitu. Oke. Good, kayaknya udah hadir semua deh, udah makin hadir semua. Kalau gitu, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, nanti disimpan gitu ya, disimpan di akhir. Nanti kita akan buka sesi Q&A. Dan saran dariku adalah hari ini aku akan ngebahas tentang CV, LinkedIn, sama interview. Jadi aku mau teman-teman pada saat aku ngejelasin CV, aku pengen kalian sambil buka CV juga. Jadi langsung dicoret-coret tuh CV-nya. Begitu juga dengan LinkedIn. Nanti langsung buka LinkedIn-nya sekalian. Jadi bisa langsung diimplementasi. Supaya nggak ngawang-ngawang nanti. Gitu ya. Oke. Karena ingat, balik lagi dengan goals kita. Kita di sini pengen bener-bener sama semua benerin CV dan LinkedIn supaya dapat keterima kerja. Kan gitu. Oke. Aku izin share screen. Sebentar. Microsoft PowerPoint. Share. Oke, sudah terlihat ya share screen-ku. Jadi
Building your personal for career success. Sejam atau 2 jam yang lalu aku ngepost di LinkedIn, akhirnya aku mengakui bahwa sesusah itu cari kerja, gitu ya. Beda banget deh sama dulu, kalau terus terang kalau dulu tuh cari kerja tuh nggak sesusah ini gitu. Misalnya kita, sebar 10 misalnya, setidaknya ada 1 atau 2 yang ngasih feedback gitu untuk ngundang interview gitu. Tapi ternyata zaman sekarang nyebar 10 itu belum ada apa-apanya. Gitu, belum ada apa-apanya, boro-boro 1, bahkan 0 gitu. Makanya berarti gimana dong Mbak Farah? Ya sudah, berarti strateginya 2, apakah memperbanyak funnel-nya, channel-nya gitu ya, berarti kalau misalnya 10, berarti gue harus ngirim 20, 30, 40, setidaknya dapat 1 atau 2 undangan interview. Atau gue perbaiki dari segi kualitas gitu, jangan sampai gue asal nembak tapi, nggak ada targetnya, nggak ada tujuannya gitu. Nah, sekarang kita mau memperbaiki dari segi kualitas, CV, LinkedIn, sama interview kita, yaitu building your personal for career success by Karir Impian. Sorry. Oke, pembahasan kita ada 3 topik. Pertama, pembuatan CV yang efektif dan menarik bagi recruiter. Kedua, pembuatan profil LinkedIn yang profesional dan menarik. Ketiga, job interview, persiapan dan teknik menjawab pertanyaan dengan baik. Jadi intinya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau dapat kerja, 3 inilah yang menjadi dagingnya atau proses rekrutmennya. Oke, sebenarnya memang masih ada proses yang lain, contohnya kayak tes teknis atau psikotes gitu-gitu. Cuman memang 3 ini yang menjadi dagingnya dari, proses rekrutmen gitu ya. Jadi please, karena kita mau bahas langsung CV nih, yuk siapin CV-nya. Harapannya teman-teman sudah pegang CV-nya masing-masing ya. Oke. Mari kita mulai dengan pertanyaan, seberapa stand out-nya aku dengan kandidat lain? Coba tulis di kolom komentar, dari 1 sampai 100. Kalau misalnya 1 berarti Anda nggak menonjol banget deh, tapi kalau 100 Anda menonjol banget. Oke, pokoknya ngelamar di mana pun pasti datang, diundang interview. Nah, 1 sampai 100 kasih nilai diri Anda sendiri. Yuk, tulis di kolom chat. Ayo, mari kita menilai resume kita sendiri, CV kita sendiri. Saya coba kasih punya saya deh. Oh, 30. 11 dari 100. 11 Oke. dari 100. Oke. Wah, Kedo merendah nih, 60 sampai 65. Enggak, beneran. Oke, Kak Esra 50, Johanna 30, Monik 55. Oke. Oke, jadi 40, 40, 45. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau masuk ke dunia kerja, pertama kita harus ada dulu di mindset kita. Gitu, bahwa setelah saya lulus dan pegang sarjana ini gitu ya, seberapa stand out saya sama kandidat yang lain, itu dulu. Oke, jadi biar sama-sama persepsinya. Karena apa? Sebenarnya karir itu dimulai bukan berdasarkan setelah atau dimulai bukan setelah Anda lulus kuliah, tapi karir itu dimulai pada saat Anda kuliah. Gitu. Jadi kalau misalnya ketika ada orang yang lulus dari sarjana, kemudian stand out-nya tuh udah 80, 90, 100, berarti dia udah mulai ngejar karirnya itu dari masa kuliah. Oke, dapat ya analoginya. Jadi, please mulai dari sekarang nih, yang lagi cari kerja, mindset-nya selalu seberapa stand out saya dengan kandidat lainnya, dibandingkan dengan kandidat lainnya. Karena itu goals-nya. Untuk bikin Anda stand out, untuk bikin seorang recruiter, seorang HRD, bahkan si usernya memilih saya. Pasti ada alasan kenapa memilih saya, gitu ya. Lanjut. Sekarang aku mau coba jelasin, coba pilih teman-teman. Di sebelah kiri ada CV ATS, di sebelah kanan ada CV kreatif. Dua-duanya ini CV aku by the way. Sekarang aku pengen tahu menurut kalian yang paling dilirik sama recruiter itu CV yang mana? ATS atau kreatif? Silakan tulis di kolom chat. ATS. Oke, good. Udah tahu semua ya ATS. Pertanyaanku, CV kalian sudah ATS belum?
Sudah. Oke, good. Berarti setidaknya untuk di langkah pertama kalian sudah benar. Terus pertanyaannya kan udah ATS Kak Farah, kok masih belum keterima, maksudnya belum dipanggil interview juga ya. Berarti begitulah yang kalian alami sekarang. Sudah ATS tapi masih belum nyantol juga nih. Atau sebenarnya kalian CV bagus semua, interview banyak. Gimana? Belum dapat interview. Oke. Ya. Oke, oke. Belum. Oke. Jadi CV-nya udah ATS tapi masih belum nyantol. Yuk sama-sama kita bedah. Jadi aku nggak perlu apa ajarin lagi ya. Maksudnya kayak nggak perlu ngejelasin kenapa sih harus ATS gitu. Karena kalian sudah tahu semua gitu ya. Bahkan CV-nya sudah pada ATS semua. Yuk kita pelajarin pertama-tama. Pertama, zaman sekarang kita harus saling berhubungan gitu ya atau memanfaatkan teknologi yang ada. Oke, pertanyaanku kalian bikin CV ATS ini dari template sendiri atau pakai software atau AI? Bikin sendiri atau pakai software? Boleh silakan tulis di kolom chat. Template Canva, bikin sendiri. Oke, jadi teman-teman pakai AI. Good, ada yang udah pakai AI. AI-nya apa? Kanita. Pakai software apa? Wah, panjang kayaknya. Oke, aku saranin di sini ada yang familiar dengan Kinobi? Ada yang udah pernah pakai Kinobi belum? Yes, oke, Kanita pakai Kinobi. Yes, aku saranin teman-teman, oke, harus lebih explore lagi sama yang namanya teknologi. Oke, karena kalau misalnya kita nggak pakai teknologi, kita akan ketinggalan. Jadi, mungkin teman-teman di sini ada yang pakai 2 device. Satu device-nya coba cari Kinobi, kemudian pilih yang untuk mahasiswa, lalu pilih untuk ATS Maker. Oke, karena CV-ku yang sebelah kiri ini pakai Kinobi. Atau Kak Edo punya ini lain, apa preferensi lain? Setauku ada namanya resume.io, itu juga bisa tuh. Itu ATS Maker. Gitu. Karena apa? Takutnya kalau misalnya kita pakai template sendiri, tapi ternyata nggak sesuai dengan yang dimau. Maksudnya yang nggak dibaca gitu sama AI, sama software. Karena apa? Di Kinobi itu kita bisa meminta si AI-nya untuk menilai CV kita. Udah berapa persen CV kita ini sesuai? Secanggih itu zaman sekarang, teman-teman. Oke, maka dari itu kalau misalnya kita nggak aware sama yang beginian, kita akan ketinggalan. Nah, kalau di software itu adalah ngebantu kita untuk bikin struktur CV-nya, struktur ATS-nya. Tapi kalau dari segi CV-nya atau dari segi narasinya, kata-katanya, kita tetap butuh bantuan yang namanya AI juga. Kalau aku sih pakai ChatGPT ya. Aku buka-bukaan aja. Oke, ini semua yang aku pakai, ini aku pakai ChatGPT. Tuh, di kolom chat Kak Edo udah ngasih banyak banget software AI yang ngebantu kita untuk dibikinin CV. Oke, jadi kamu nggak perlu pusing-pusing lagi untuk harus, oh ini rata kanan, rata kirinya udah sesuai belum? Oh ini harus pakai garis. Oh ini masih apa miring kanan kiri. No, semua udah simple. Oke, makanya bikin CV kalau dulu bisa berhari-hari, kalau sekarang dalam hitungan jam atau bahkan menit udah selesai. Karena yang bikin bingung adalah narasinya sebenarnya. Gitu. Nah, narasinya dari mana? Pakai ChatGPT. Oke. Yang penting kita pada saat tulis di ChatGPT-nya itu keyword-nya sesuai. Oke. Nah, sekarang aku mau bahas dari dalamnya. Oke. Pertama, nama pasti ya.
Kedua, itu di bagian di bawahnya itu ada nomor handphone. Pastikan nomor handphonenya itu nomor WhatsApp sama nomor telepon biasa jadi satu. Jangan dipisah. Oke, karena apa? Kita nggak tahu. Terkadang HRD itu bisa aja langsung via WhatsApp. Oke, karena dia nggak punya pulsa. Biasanya gitu ya. Jadi via WhatsApp. Atau bisa aja HRD-nya pakai telepon kantor. Gitu, telepon kantor, maka dari itu biasanya dia telepon biasa. Nah, saran dariku, nomor yang kalian cantumin di CV itu terhubung sama dua-duanya. Jangan dibeda-bedain. Oke, satu. Yang kedua, tentang email. Emailnya jangan alay-alay. Itu bahasa iniku banget ya, alay. Sorry. Maksudnya jangan yang aneh-aneh. Emailku faradilabari@gmail.com. Namaku aja. Nggak usah yang aneh-aneh. Kemudian yang ketiga adalah cantumin LinkedIn-mu. Tapi LinkedIn-mu jangan ditulis nama, tapi link-nya di copy paste. Oke, setelah itu masukin domisili. Saran dariku, tips and trick dariku, domisilinya itu satu, jangan ditulis alamat lengkap. Nggak penting. HRD nggak akan datengin rumah kamu kok. Oke, jadi cukup kota dan provinsinya aja. Oke, kemudian tips and trick dariku adalah masukkan kota, bukan domisili tempat tinggal, tapi domisili perusahaan Anda berada. Contoh misalnya nih, aku orang Bandung, tapi aku mau ngelamar untuk perusahaan Jakarta. Aku akan isi domisiliku Jakarta. Karena apa? Biasanya kami, para HRD, itu memproses seseorang, itu akan jauh lebih cepat dan mudah ketika kandidatnya domisilinya dekat dengan kantor. Oke, karena apa? Gamblingnya makin rendah. Ketika aku untuk perusahaan Jakarta, kemudian memproses orang yang dari Sumatera Selatan misalnya, berarti aku harus make sure lagi ke dia, ini orang mau pindah nggak ke Jakarta? Nanti kalau misalnya dia ngekos ke Jakarta, malah orang tuanya nggak ngizinin. Oke, ribet lagi. Gitu, nanti jangan-jangan ketika dia udah mau join sama kita, ternyata tiba-tiba ya, mohon maaf Kak, saya nggak jadi join, soalnya orang tua saya nggak ngizinin. Itu sering banget. Maka dari itu, biasanya kami para HRD itu selalu memproses kandidat yang domisilinya dekat dengan kantor kami. Oke, tapi Kak Farah, aku nggak punya kenalan di Jakarta. Nggak punya tempat tinggal di Jakarta. Nggak apa-apa. Oke, yang penting kan CV Anda diundang dulu interview. Ketika nanti Anda sudah diundang interview, baru Anda menjelaskan. Oke, nggak ada masalah dengan itu. Iya Pak, saya sengaja taruh domisili saya di Jakarta karena memang dari dulu saya pengen banget kerja di Jakarta dan alhamdulillah saya punya kesempatan dan nggak perlu khawatir, saya sudah pikirkan matang-matang, saya sudah minta izin duluan sama orang tua saya sebelum saya dapat kerja, jadi saya akan ngekos. Itu akan jauh lebih powerful dan jauh lebih berkesan kepada HRD ketika kita polos jawabnya. Ya kan? Maka dari itu, masukin kota domisili sesuai dengan perusahaan yang kita lamar. Oke, kemudian turun ke bawah, itu ke profil summary-nya. Atau kalau di LinkedIn namanya about. Oke. Kalau untuk profil summary, jangan pernah tulis kata janji. Janji itu gini, saya adalah orang yang bekerja keras. Saya adalah orang yang cepat belajar. No, itu janji. Oke, jadi masukkan fakta. Pengalaman Anda apa? Skill yang Anda punya apa? Oke. Kemudian Anda minatnya di bidang apa? Gitu. Jadi, masukkanlah kata-kata yang memang menggambarkan Anda secara profesional. Track record Anda secara summary-nya, bukan menebar janji. Oke, siapa di sini yang profil summary-nya masih menebar janji? Hapus. Oke, atau lebih diutamakan fresh graduate from A, B, C, D, F, G. No, itu udah ada tempatnya di education. Tanpa kamu tulis sama bachelor degree dari universitas mana, nggak perlu dimasukin. Oke, supaya lebih terkesan dan lebih powerful.
Gitu tentang profile summary. Kemudian turun lagi ke bawah tentang work experience. Mungkin di sini teman-teman ada yang fresh graduate belum pernah merasakan dunia kerja, it's okay, nggak ada masalah. Ya, kalau misalnya belum ada pengalaman kerja, masukin aja pengalaman magang. Kalau misalnya belum ada pengalaman magang, masukin pengalaman project, freelance. Kalau belum ada atau belum pernah merasakan freelance, berarti masukin organization. Tapi kalau misalnya saya nggak punya organisasi, Mbak Farah, volunteer deh. Tapi kalau nggak punya volunteer juga, aku orangnya kupu-kupu Mbak Farah pas kuliah. Kuliah pulang, kuliah pulang. Wah itu Farah banget tuh dulu. Kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Jadi CV-nya kosong. Berarti itu udah alarm buat Anda atau wake up call buat Anda bahwa Anda harus melakukan sesuatu. Gitu. Karena apa? Daging dari CV itu adalah experience sebenarnya. Oke. HRD ngelihat CV cuman 1 sampai 2 detik doang. Beneran. Itu bukan hanya sekedar postingan-postingan orang ya, itu beneran. Kami ngelihat CV hanya cuman 1 sampai 2 detik. Terus apa dong yang dilihat selama 2 detik? Nggak dibaca dong. Iya, nggak dibaca. Berarti harus menarik dong Mbak Farah. Harus banyak warna dong supaya menarik. No. Persepsi atau yang dimaksud menarik itu adalah ketika kami buka CV atau baca CV, mata kami langsung menuju kepada experience. Langsung scroll kepada experience. Kepada job desk-nya lebih tepatnya. Ketika kami tahu bahwa job desk-nya atau experience-nya udah nggak relevan dengan posisi yang dilamar, di skip. Makanya cuma butuh 2 detik. Ketika kami melihat bahwa, oh ini job desk-nya udah sesuai, berarti kami akan scroll ke bawah. Makanya butuh waktu 5-10 detik, akhirnya HRD memutuskan, oke, orang ini lanjut, gue hubungin deh. Atau disimpan dulu dalam satu folder yang berbeda. Nanti menghubunginya sekaligus barengan sama kandidat yang lain. Oke, maka dari itu, untuk nulis job desk, jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan. Oke, kalau misalnya teman-teman lihat tuh CV-ku yang zaman dulu di yang kreatif, job desk-ku memang kelihatan banyak, ya kan? Kelihatan banyak. Tapi aku bisa bilang ini nggak menarik. Kenapa nggak menarik? Karena apa? Job desk yang ku taruh di CV kreatifku itu hanya menggambarkan aktivitasku aja. Oke, menilai karyawan, udah titik. Membuat dan mengevaluasi SOP perusahaan, titik. Hanya menjelaskan aktivitasnya. Yang benar gimana dong? Kasih tahu, habis aktivitas, kemudian Anda berkoordinasi, berhubungan, bekerja sama dengan siapa saja, kemudian alat ukurnya untuk Anda dikatakan mampu itu apa, lalu achievement-nya apa. Oke, makanya kalau teman-teman lihat di sini, CV-ku yang kreatif, buletin-buletinnya banyak. Oke, sedangkan yang ATS buletinku cuma 4-6 doang. Tapi di setiap buletin itu lengkap. Ada aktivitas, oke, kemudian ada dampaknya apa, lalu achievement-nya apa. Oke, jadi nggak hanya sekedar aktivitasnya aja. Contoh, di di CV ATS-ku aku bilang gini, data driven HR. Oke, yang dimana aku membuat report HRD, report metrik. Dengan aku buat report itu dan aku report ke manajemen, itu meningkatkan efisiensi sebesar 15%. Oke, ada kata-kata 15%. Kalau di CV-ku yang kreatif, mungkin aku akan cuman bilang, saya membuat report harian, mingguan, bulanan. Titik. Ya, jadi benar-benar ada tolak ukur dan achievement-nya. Terus Mbak Farah 15% dari mana? 20% dari mana? Angkanya dari mana? Kan biasanya gitu ya. Menurutku kalian jangan overthinking duluan sih. Oke, karena nanti pada saat ditanya, pada saat interview, ini 20% dari mana? Saranku adalah kalian nggak perlu nunjukin datanya, tapi kasih tahu prosesnya aja. Itu akan jauh lebih powerful.
lebih berkesan. Oke, makanya ketika kami bilang, wah ini CV-nya menarik nih, itu ada angka-angkanya. 20%, 15%, 30%, improvement 30%, penurunan biaya 10%, tepat waktu 100%, zero mistake, kesalahan 0%. Wah, itu seneng banget tuh kami. Gitu. Maka dari itu, yuk coba analisis lagi job desk teman-teman semua. Ini tolak ukurnya gimana ya? Achievement-nya gimana ya? Oke. Jadi, saranku adalah nggak perlu banyak-banyak buletin-buletinnya itu, job desk-nya itu, tapi dalam satu job desk itu powerful. Jauh lebih baik. Begitu. Oke. Kemudian, kalau untuk struktur nanti tinggal ngikutin aja deh dari softwarenya, dari Kinobi dan lain-lain. Oke, nanti ada nama perusahaannya, kemudian jabatan apa, dan saran dariku ya, selalu kasih bidang perusahaan Anda apa, industrinya. Ini kadang orang suka miss nih di sini. Oke, padahal itu informasi penting banget buat HRD. Gitu. Jadi apapun jabatan yang Anda punya, ya, yang Anda duduki, selalu kasih industri perusahaan Anda. Oke. Itu baru job desk ya, teman-teman. Oke. Udah ke bawah, biasanya teman-teman di sini banyak yang internship mungkin ya. Kalau internship itu masukin aja. Job desk-nya juga sama. Tapi kan Mbak Farah kalau intern kan kita cuma fotokopi doang misalnya. Kalau aku sih, aku akan bagaimana caranya internshipku ini nyantol sama HRD. Jadi kalau aku cuma masukin memfotokopi atau melakukan apa yang disuruh atasan, ya udah mending nggak usah dimasukin. Ngapain? Gitu. Ingat-ingat lagi selama internship kalian tuh diminta apa ya? Diminta bantuan apa ya? Gitu. Difikirin matang-matang. Kemudian internship itu kan ada dua jenis. Ada yang memang disuruh sama kampus. Ada yang memang internship atas inisiatif kita sendiri. Oke, dua-duanya good. Cuman HRD akan lebih menilai lebih ketika internship-nya itu atas dari inisiatif kalian sendiri. Maka dari itu dibedakan. Cara ngebedainnya gimana? Ada unpaid internship, ada paid internship. Kalau misalnya kalian atas inisiatif sendiri, saranku masukin paid aja. Walaupun gajinya cuma 100.000 misalnya. Atau misalnya nggak dikasih gaji. Yaudah deh, daripada gue nganggur. Kan biasanya ada suka gitu ya. Mending gue magang aja. Tapi nggak digaji, nggak apa-apa. Yang penting CV gue nggak kosong. Saranku tetap masukin paid. Supaya itu membedakan kami, oh ini ternyata magang bukan hanya sekedar disuruh kampus doang loh. Tapi memang dari awal dia sudah mikirin karir dia. Oke. Organisasi juga begitu. Aku sering banget nih ketemu teman-teman yang organisasinya banyak, oke, aktif, tapi giliran masukin ke CV, kayak nggak ada nilainya gitu organisasinya. Beberapa waktu lalu, thanks to Kak Edo, aku ngisi di UPN, gitu ya, UPN Veteran. Mereka organisasi semua bagus-bagus, BEM bagus-bagus, tapi pada saat masukin ke CV, sama, yaitu hanya cantumin aktivitasnya doang. Mengelola keuangan sebagai bendahara BEM, mengelola keuangan organisasi, titik. Jadinya nggak bernilai. Padahal ketika dia bilang mengelola keuangan bendahara, kemudian sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tidak ada kesalahan perhitungan, kemudian memastikan penggunaan keuangan tepat waktu dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan dia buat kata-kata itu, ketika dia melamar menjadi finance staff, itu akan langsung, oh, walaupun orang ini nggak punya pengalaman tadi, tapi setidaknya di organisasi, dia sudah pernah melakukan. Ya kan? Karena lebih menarik. Gitu. Jadi, mau work experience, mau internship, organization, bahkan volunteer, dipikirin job desk-nya dengan serius. Jangan hanya sekedar aktivitasnya aja. Oke. Kemudian turun lagi ke bawah, education.
education cukup ditaruh pendidikan terakhir aja, Bos. Oke, jangan Anda masukin sampai ke SMA, SD, SMP, bahkan sampai SD. No, bukan di situ tempatnya. Oke, jadi cukup pendidikan terakhir aja. Lalu skill achievement dan other experience. Kalau misalnya Anda punya lisensi, sertifikasi, masukin. Oke, sertifikat masukin. Cuman memang sertifikat itu ada level-levelnya. Level yang paling bawah biasanya certificate of attendance. Jadi cuman hadir doang, dapat sertifikat. Kalau misalnya Anda sepi gitu ya, sepi dalam arti CV Anda tuh nggak punya kegiatan lain, ya udah masukin aja sertifikat attendance-nya daripada nggak ada. Tapi saranku naik deh ke level selanjutnya, yaitu sertifikat yang dimana pada saat kita masuk webinar itu ada ujiannya, ada nilainya. Jadi nggak cuma attendance doang. Oke, dan itu lebih bernilai sih di mata HRD. Gitu, bahwa sebenarnya orang ini beneran belajar, nggak cuma join doang. Oke, karena belajar itu pasti ada sesuatu yang dipelajari kan, baik dari hard skill maupun soft skill. Atau setidaknya dia masuk deh ke komunitas dari si webinar itu, entah WA group, entah Telegram. Zaman sekarang networking itu penting loh. Oke, aku pernah ditanya Mbak Farah, aku pernah nanya, Kak, kalau misalnya dirimu kerjaannya mentok, dirimu akan nanya ke siapa? Ya nanya ke atasanku lah Mbak Farah. Oke, atasanmu lagi sibuk keluar kota. Terus kamu nanya ke siapa? Seniorku Mbak Farah. Seniormu juga sibuk. Kamu nanya ke siapa? Terus dia bilang gini, Mbak Farah aku boleh buka handphoneku sebentar, aku mau nunjukin ke Mbak Farah. Terus dia buka handphonenya, dia kasih tahu, ini Mbak Farah komunitasku. Kalau aku mau bingung apapun, aku tinggal lempar pertanyaan ke mereka, mereka bisa jawab. Wow, itu yang namanya stand out. Oke, aku mau nanya apapun di sini isinya praktisi semua Mbak Farah. Jadi kalau aku kebingungan, aku bisa nanya ke mereka, mereka dengan senang hati untuk menjawab pertanyaanku. Itu yang namanya stand out. Yang tidak dilakukan dan dimiliki sama orang lain. Oke, maka dari itu, untuk yang sertifikat masukin. Tapi, aku sering banget nih, CV-nya tebel, lampirannya banyak, sertifikat. Tapi giliran ditanya, oh kamu ikut sertifikat ini ya? Pembicaranya siapa? Oh maaf Mbak Farah, saya lupa soalnya udah lama. Tetot. Atau, oh kamu ikut sertifikasi ini ya? Menurutmu topik apa yang paling menarik dari webinar ini? Wah Mbak Farah lupa. Goodbye. Oke, kalau misalnya Anda lupa, atau misalnya Anda nggak ngerti, Anda nggak tahu, nggak bisa jawab kalau misalnya ditanya tentang validasi dari sertifikat ini, mending nggak usah dimasukin. Jadi bumerang. Ya, oh jadi ini orang cuma asal-asal ikut doang, terus biar kelihatan CV-nya bagus, dimasukin. Tapi giliran ditanya kosong. Itu akan menimbulkan persepsi yang negatif. Gitu. Oke, maka dari itu CV-nya jangan sembarangan. Gitu ya. Intinya adalah teman-teman harus tahu dulu. HRD kalau baca CV, yang pertama dilihat pasti dari work experience-nya. Job desk. Udah sesuai belum ya? Kalau orang ini kerja di tempat gua, dia udah pernah ngerjain di tempat sebelumnya. Kalau misalnya udah, berarti kemungkinan besar dia bisa ngerjain di tempat gua sekarang. Lolos. Oke, kalau work experience-nya udah, biasanya kami turun ke bawah ke education. Ini pendidikannya apa ya? Oke, ketika kita tahu, oh pendidikannya udah oke, baru kami naik ke atas. Baca profil summary. Kalau profil summary udah dibaca, baru kami naik ke atas ke contact person untuk ngubungin. Itulah strukturnya. Jadi HRD baca CV bukan dari atas, teman-teman. Salah besar itu. HRD bukan baca CV dari atas, tapi dari tengah. Ya, maka dari itu, yuk, pertama fokus dulu kepada job desk-nya. Karena itu yang menentukan CV Anda di skip atau enggak. Oke, sesimpel itu. Gitu ya. Ini tentang CV.
Oke, nggak perlu lagi ada ornamen-ornamen yang kayak skill terus dikasih bintang 4 gitu ya, bahasa bintangnya 5 gitu. Itu nggak jelas banget itu. Gitu. Oke. Lanjut. Nah, ini ada salah satu postingan dari salah satu temanku, namanya Mas Andika Sudarman. Dia bilang 6 kata yang wajib dihapus dari CV kamu. Ini untuk job desk tadi. Pertama, bertanggung jawab atas. Dulu, kita boleh tulis bertanggung jawab atas pengelolaan tim marketing. Tapi zaman sekarang itu udah nggak menarik lagi. Maka dari itu, ganti memimpin tim marketing untuk meningkatkan engagement media sosial sebesar 30% dalam 6 bulan. Clear ya? Aktivitasnya memimpin tim marketing, kemudian goals-nya adalah untuk meningkatkan engagement, tolak ukurnya adalah atau achievement-nya 30%, deadline-nya selama 6 bulan. Oke. Sebelahnya, pekerja keras. Saya adalah pekerja keras yang selalu berusaha memberikan hasil terbaik. Mohon maaf, kalau misalnya CV Anda masih ada kalimat itu, pasti di-skip. Tapi saya pengen nunjukin kalau saya pekerja keras, Mbak Farah. Bisa, tapi di job desk. Menyelesaikan proyek tepat waktu, serta meningkatkan efisiensi tim sebesar 20% di perusahaan sebelumnya. Oke, bertugas untuk mengelola penyelesaian komplain pelanggan dengan cepat dan meningkatkan kepuasan pelanggan hingga 95%. Tapi Mbak Farah 90% datanya dari mana? Aku nggak pernah ngukur tuh sampai 90%. Itu nanti. Ya, oke. Karena apa? Anda juga nggak akan mungkin kok bisa nunjukin data. Satu, data itu adalah konfidensial. Nggak bisa ditunjukin ke semua orang. Dua, ketika Anda ditanya ini datanya dari mana, jawab prosesnya. Oke, proses dari awal sampai akhir, akhirnya membuat Anda bilang ini 95%. Karena sebenarnya HRD ketika dia nanya, ini datanya dari mana? Bukan lagi pengen bilang bahwa lu bisa nunjukin atau enggak. No, tapi lu ngerti nggak sih 90% ini datanya dari mana? Prosesnya ngerti nggak sih? Gitu. Oke. Terlibat dalam mengelola proyek pengembangan aplikasi, memastikan penyelesaian tepat waktu dan sesuai anggaran. Clear tuh. Tolak ukurnya adalah, atau achievement-nya adalah tepat waktu dan sesuai anggaran. Ya, detail oriented. Oh, aku sering banget nih lihat CV. Baik dari profil summary maupun dari skill, kan ada skillnya tuh biasanya di CV. Saya adalah seorang yang detail oriented. No. Mengidentifikasi 10 kesalahan dalam laporan anggaran yang berpotensi menyebabkan kerugian perusahaan. Dengan aku baca job desk ini, aku udah tahu bahwa Anda adalah orang yang detail. Gitu. Oke, lanjut ya. Sorry. Kenapa kata-kata tadi harus dihapus? Satu, terlalu umum dan klise. Ingat, goals kita, mindset kita adalah stand out. Ya, jadi kalau misalnya kita taruh kata-kata yang umum dan klise, ya nggak akan nonjol. Gitu. Kedua, kurang spesifik. Tidak menjelaskan dengan jelas apa sih yang kamu lakukan. Lalu tidak menekankan hasil. Kata-kata hanya menggambarkan tindakan, bukan dampak nyata dari pekerjaan. Ingat, ujung-ujungnya kalau dalam dunia kerja, pasti hasil akhir kok yang dinilai. Gitu. Maka dari itu, HRD nggak akan mau ngedengerin orang-orang yang mungkin dia jago dalam pekerjaannya, tapi dia nggak bisa menunjukkan hasil akhirnya. Oke, dan terakhir adalah tidak mengukur pencapaian. Tidak ada angka atau pencapaian konkret, recruiter sulit menilai kontribusi kamu. Gitu. Oke. Dua powerful teknologi seperti yang aku bilang tadi, Kinobi dan ChatGPT itu udah di-share sama Kak Edo ya. Kalau misalnya saranku ya, jangan pernah gaptek atau misalnya anti dengan beginian. No. Oke. Kalau misalnya teman-teman di sini sering baca artikel, AI akan menggantikan manusia untuk bekerja. Aku akan bisa bilang itu benar. Kecuali kita belajar caranya bekerja bersama teknologi. Baru kita nggak akan tergantikan. Oke, maka dari itu jangan anti, langsung cari Kinobi dan ChatGPT. Lalu kita masuk ke LinkedIn. Oke, yuk sekarang kita pindah ke LinkedIn. CV-nya ditutup dulu. Sekarang buka LinkedIn pribadi kalian masing-masing.
Pertama adalah persiapkan profilmu. Tapi sebelum aku masuk ke materi, aku pengen bilang gini. LinkedIn itu adalah CV versi digital kita. Itu dulu. Jadi, kalau misalnya CV-mu udah bagus, isi dari LinkedIn-mu itu bisa di copy paste sebenarnya. Oke, itu satu. Jadi CV kita versi digital. Dua, LinkedIn ini adalah sosial media. Jadi kalau misalnya Anda nggak aktif, ya bayangin aja sosial media Anda nggak aktif, gimana mau di-notice sama orang? Kan gitu. Oke, cuman memang sosial medianya beda sama Instagram, sama Facebook, TikTok, dan lain-lain. Karena ini memang khusus untuk profesional. Jadi punya etikanya sendiri. Cara mainnya beda. Oke, kita mulai dari dua mindset itu dulu ya. CV digital, kemudian sosial media. Good. Pertama, yang teman-teman harus lakukan adalah persiapkan profilmu. Oke. Biasanya kita mulai dari atas tuh. Itu ada tulisan Born to Hustle. Foto itu namanya banner. Oke, buatlah banner atau pilihlah banner biasanya satu yang menggambarkan profesionalmu. Contoh misalnya aku HRD, biasanya bannerku HRD. Oke, tentang human resource gitu-gitu. Atau juga banyak mulai sekarang orang-orang yang cantumin bannernya itu kontak personnya. Nama, email, terus nomor handphone. Terus ada quotes di bawahnya biasanya. Oke, saran dariku, dua-duanya it's okay menurutku. Tergantung teman-teman mau pilihnya yang mana. Yang jelas, satu, jangan kosong. Dua, jangan aneh-aneh. Aneh-aneh itu gimana Mbak Farah? Nggak jelas tujuannya apa dari banner tersebut. Nggak jelas mau nunjukin apa. Oke, kemudian yang kedua kita turun ke foto profil. Pastikan foto profil Anda profesional. Tapi ingat, jangan masukin foto sama kayak pas foto. No. LinkedIn atau foto profil di LinkedIn bukan tempatnya untuk kaku-kaku. Kayak pas foto. Pilihlah foto yang ceria, yang smile, yang Anda kelihatan ramah. Oke, tapi tetap profesional, tapi jangan kaku. Banyak tuh sekarang foto profesional tangannya juga tetap naik ke atas gitu ya. Pokoknya sambil senyum banget deh. Kalau pas foto kan kaku kan? Gitu. Kalau profil LinkedIn mau sumringah banget deh. Biar kita kasih persepsi yang positif gitu ketika orang ngelihat profil kita. Oke. Jadi kalau misalnya di sini masih ada foto profilnya yang masih kayak pas foto, ganti dari sekarang. Oke. Kemudian turun kepada headline. Ya, headline itu yang tulisannya itu tuh digital marketing antusias, sosial media, CRM, itu headline namanya. Dan headline itu penting banget. Ketika nama kita di-search sama orang, oke, orang lain melihat kita bukan hanya nama, tapi headline-nya juga kelihatan. Nama dan headline. Headline. Maka dari itu, headline-nya jangan sembarangan. Pastikan yang mencerminkan identitas profesional Anda. Contoh, Farah Dilahbari. Alangkah banyak Farah Dilahbari di LinkedIn. Oke, dari mana aku tahu Farah Dilahbari yang ku maksud yang mana? Dari headline. Maka dari itu headline-nya aku tulis human resource enthusiast atau experience di human resource. Kemudian biasanya aku masukin kata-kata teknis, ada recruitment, ada organization development, itu aku. Karena bidangku HRD. Oke, atau misalnya karena aku punya sertifikasi, berarti certified human capital by BNSP, masukin di headline. Ya, maka dari itu headline-nya jangan ditulis satu quotes. Siapa di sini yang headline-nya masih quotes? Rubah. Bukan di situ tempatnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, saya pasti bisa. No, bukan di headline. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. No. Ya, jangan di headline. Headline itu adalah yang mencerminkan identitas profesional Anda. Anda berpengalaman di bidang apa? Kemudian experience Anda apa? Skill yang Anda punya apa?
antusias Anda di bidang apa, kemudian Anda sertifikat apa. Oke, jadi jangan aneh-aneh. Kecuali kalau misalnya branding Anda sudah bagus, followers Anda sudah banyak. Ketika orang bilang Kak Farah ya, oh dia HRD ya, udah langsung tahu, maka dari itu dia nggak perlu lagi butuh headline. Nanti ketika dia sudah dikenal dan sudah punya branding yang kuat, boleh silakan masukin headline yang sesuka-suka Anda. Ya, tapi kalau untuk sekarang saranku jangan dulu. Oke. Kemudian tulis ringkasan yang menarik, jelas, dan mencakup pencapaian serta tujuan karir Anda. Yang bagian about itu, copy paste aja dari profil summary. Nanti kan profil summary-nya udah dibuatin tuh sama ChatGPT. Paste ke LinkedIn. Oke, lanjut ya. Oh, satu lagi sebelum ku lanjut. Oke, sorry. Di sini ada namanya followers dan connection. Oke. Siapa di sini yang koneksi dan followersnya masih di bawah 1000? Ada nggak? Atau udah di atas 1000 semua nih? Ada? Silakan. Masih di bawah saya. Oke. Oke, masih di bawah 1000 semua ya. Aku pengen di webinar kita hari ini, kalian berjanji sama diri kalian sendiri. Masih jauh banget di bawah, Kak. Oke, oke. Kalian berjanji sama diri kalian sendiri. Pegang dada kalian, gitu ya. Push diri kalian bahwa bulan ini 30 kalau nggak salah, bukan 31 ya. Sampai 30 Oktober, followers dan connection saya 1000. Oke, coba kalian push diri kalian untuk lakukan itu. Kenapa? Karena itu penting, guys. Oke. Contohnya gini, kalau kita mau beli barang, mau beli toko, kita kan lihat historinya dulu ya. Udah berapa banyak yang beli, kan gitu. Sama deh, karena gini, kita nih mau beli misalnya makan. Kafe nongkrong terdekat. Benar nggak? Pokoknya apa-apa semua Google. Toko material terdekat. Sama, HRD juga gitu. Pada saat dia melihat, oh ini ada CV yang menarik nih, dia akan langsung buka LinkedIn. Siapa sih ini orang? Oke. Jadi LinkedIn itu adalah kayak Google-nya HRD untuk mencari kandidat. Ya. Maka dari itu, ketika kami para HRD ngelihat profil LinkedIn yang followersnya sudah banyak, at least 1000, oh bukan sembarang nih orang. Oke, bukan sembarang nih orang. Maka dari itu, followers dan connection penting banget. Gitu. Oke. Nanti aku akan bahas tentang connection. Lanjut, about. Seperti yang aku bilang tadi, tulis ringkasan yang menarik, jelas, dan mencakup pencapaian serta tujuan karir Anda. Oke, copy paste aja dari profil summary. Lalu, ini tentang experience ya. Saranku juga sama, copy paste juga job desk-nya dari CV-nya. Paling nanti teman-teman yang harus teman-teman lihat adalah di LinkedIn itu lumayan lengkap. Oke, karena apa? Dia mencantumin full time, kontrak gitu-gitu. Hybrid, kemudian onsite, yang itu nggak dicantumin di CV. Saranku itu dipakai. Dimasukin Anda full time, hybrid, WFO, onsite, freelance, itu dimasukin jenis-jenisnya. Oke. Lalu, dan ini ku bilang terkait dengan rekomendasi dan testimoni. Kalau teman-teman notice gitu ya, di LinkedIn paling bawah itu ada tulisan recommendation. Oke, ini sama juga persis kalau misalnya kita mau beli barang di toko, kita lihat reviewnya dulu. Testimoni orang yang udah pernah beli di dia. Barangnya bagus atau enggak. Oke, kemudian ada cacat nggak gitu ya, kalau kita mau beli di toko online. Sama, recommendation juga sama. Jadi recommendation ini adalah apa sih rasanya kerja sama Farah? Nah, di sini. Oke, ada receive, ada given. Saran dariku, semakin banyak recommendation yang Anda dapat, semakin percaya orang untuk meng-hiring dia.
semakin kredibel Anda dinilainya. Oke, maka dari itu saran dariku adalah mungkin teman-teman bisa janjian sama teman yang lain. Kita saling ngasih recommendation yuk di LinkedIn. Gua ngasih lo ngasih gua. Kalau untuk tahap awal mungkin begitu. Anda juga bisa minta ke senior Anda atau ke dosen Anda misalnya, go ahead. Yang penting kalimatnya yang positif ya, yang bagus-bagus ya. Gitu. Apa sih rasanya kerja sama dia? Apa sih yang bikin dia ini orangnya enak untuk diajak kerja sama? Itu dimasukin di situ. Karena apa? Dunia kerja zaman sekarang itu semuanya sudah sistemnya kolaborasi. Nggak ada lagi individual. Walaupun sebenarnya yang namanya dunia kerja pasti punya PIC-nya masing-masing, punya tanggung jawabnya masing-masing. Tapi bisa dibilang seluruh aktivitas kita itu pasti berhubungan sama orang lain. Maka dari itu ketika Anda dapat recommendation, HRD akan melihat, oh orang ini bisa nih, enak nih untuk diajak kerja sama. Kesempatan Anda untuk mendapatkan pekerjaan akan jauh lebih besar. Gitu. Oke. Sekarang itu adalah tentang LinkedIn gitu ya. Secara teoretikalnya sebelum Anda mulai untuk implementasinya secara langsung. Sekarang aku mengencourage teman-teman untuk mulai dan konsisten karena itu kuncinya. Mulai dan konsisten. Pertama, strategi pertama aktivitas dan keterlibatan. Teman-teman mulai sekarang harus udah mulai berpartisipasi dalam diskusi dan memberikan pandangan atau solusi yang berharga. Karena yang namanya aktivitas, teman-teman, di LinkedIn, sepengetahuan aku, itu ada levelnya. Level yang paling bawah, level pertama, LinkedIn-nya kayak nggak hidup. Jadi dia cuma scroll-scroll, kemudian cuma dipakai untuk cari loker doang. Kalaupun misalnya aktif atau kasih komen, paling cuma interested. Itu level 1 tuh. Oke. Level 2-nya adalah orang yang sudah mulai like and repost postingan orang lain. Dia pasif, tapi ada aktifnya sedikit lah. Oke. Satu tingkat di atasnya lagi, level 3, itu adalah orang yang sudah mulai berani kasih pendapat lewat komen. Ngasih pandangan, ngasih solusi, ikut dalam diskusi. Itu level 3 tuh. Level 4-nya, orang yang sudah mulai berani untuk bikin postingan sendiri. Baik video, carousel, tulisan, newsletter. Dan aku sering banget gitu ya, kalau aku lagi scrolling LinkedIn, banyak banget anak-anak muda zaman sekarang yang bahkan masih kuliah pun, itu mereka ngepost carousel tentang bidangnya. Aku sering banget ngeliat untuk HRD tuh. Anak-anak muda, mereka ngepost proses recruitment, organization development, se-agile itu anak zaman sekarang. Gitu, mereka ngasih atau ngeposting edukasi tentang bidang yang padahal mereka belum pernah melakukan. Oke, maka dari itu, aku pengen teman-teman di sini analisis saya di level berapa terkait dengan aktivitas dan keterlibatan di LinkedIn. Kalau misalnya saya di level 2, mulai yuk, naik ke level 3 yuk. Gitu. Tapi terkadang biasanya orang tuh malu ketika untuk kasih komen gitu ya. Saya kan masih anak fresh graduate, belum banyak pengalaman. Nanti kalau aku ngasih pendapat, diketawain lagi. Biasanya gitu ya. Tapi saran dariku, Anda harus mulai berani dan meruntuhkan tembok itu. Karena kalau Anda men-set diri Anda bahwa Anda nggak mampu, ya sudah, selamanya Anda nggak akan mampu. Oke, maka dari itu, segera aktifkan lagi aktivitas dan keterlibatannya. Oke. Bikin konten yang berkualitas. Ingat ya, sosial media, LinkedIn beda sama sosial media yang lain. Nggak bisa kita nulis yang galau-galau, atau misalnya kita bawa-bawa politik, gitu-gitu. Jadi memang ini wadahnya profesional. Pastikan Anda bikin konten yang relevan dengan industri. Oke, komentar yang memberikan wawasan atau solusi untuk isu-isu terkini. Oke. Nah, aku masuk ke request to connect. Misalnya kalau connection sedikit tapi orangnya berkedudukan misal ketua marketing dan lain-lain, gimana Kak? Nggak apa-apa. Nih, lihat nih, aku kirim connection ke Bill Gates.
Tapi walaupun sampai sekarang masih belum di approve, nggak ada masalah. Oke, yang penting pakai fitur message-nya. Kan pada saat kita kirim ke connection, itu kan ada message ya. Mau kita kirim connection pakai message atau enggak. Saranku, gunain dulu message-nya. Karena message itu punya limit. Ya, tergantung dari akun Anda. Kalau nggak salah akun aku, seminggu itu aku bisa kirim sampai 200 connection pakai message. Dan itu per minggu. Nanti hari Senin review lagi. Tapi kalau misalnya dia followersnya masih sedikit, mungkin nggak nyampe 200. Gitu. Maka dari itu, saranku adalah gunain dulu message-nya. Supaya Anda dinotis. Oke, perkenalkan diri Anda. Kemudian jelaskan common ground-nya. Terus jelaskan alasan kamu kenapa pengen terkoneksi sama orang lain. Kalau ini terlalu complicated buat kalian, minta buatin ChatGPT. Tolong buatkan message untuk saya kirim di LinkedIn, bla 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 bla. Dah, tinggal copy paste. Oke, karena apa? Kalau misalnya kalian nggak pakai message, cuman kirim connect doang, nggak berkesan jadinya. Ya, karena gini teman-teman, zaman sekarang semua itu dinilai dari value. Contoh, misalnya gini, ada orang yang message ke aku. Kalau misalnya tiba-tiba dia message, Kak Farah ada locker nggak? Kak Farah boleh tolong dijelasin nggak lagi ada lowongan apa di tempat Kak Farah? Aku nggak akan bales. Karena dia nggak nawarin value dia. Dia langsung to the point dengan apa yang dia mau. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman di sini masih message HRD atau orang-orang dengan langsung to the point begitu, mohon maaf, sangat wajar kalau misalnya Anda tidak di-reply. Karena value-nya nggak ada. Oke, kalau misalnya kita mau belajar sama orang, mau mendapatkan sesuatu dari orang, kita harus offering dulu value kita. Kalau misalnya kita udah offer value kita, mau orang itu mau ngasih apapun, pasti akan dengan senang hati. Jadi bukan hanya sekedar, oh kasihan nih sama orang, yaudah deh gue ajarin. No. Tapi dia melihat value kita, dan akhirnya, lo mau belajar apa sih nih gue ajarin deh. Jadi, dapetin dulu mindset-nya. Karena orang akan mau berbagi ilmunya, pengalamannya, segala yang dia punya, kalau misalnya dia tahu bahwa lawan bicara dia ini worth it. Untuk di-share value-nya. Oke, maka dari itu, please jangan pernah message siapapun, tiba-tiba langsung nanya locker. Oke, ada itu waktunya, tapi nanti ketika Anda memang sudah membangun hubungan. Karena apa? Kuncinya adalah membangun hubungan. Oke, kuncinya adalah membangun hubungan. Networking. Networking itu bukan hanya sekedar halo salam kenal, goodbye. No. Kita harus kenal dulu orangnya ini dia berpengalaman di mana. Lingkungannya siapa aja. Oke, tapi kalau misalnya nih nanti di message Anda sudah kena limit, nggak masalah, jangan berhenti. Tetap kirim connection, tapi ketika Anda sudah dapat notifikasi, connection Anda di-accept, baru di message. Nggak ada masalah, samain aja message-nya. Gitu ya. Maka dari itu aku nggak pernah relate sama orang yang kalau ada post locker, terus cuman ketik interested doang di komen. Terus dia merasa dirinya sudah apply, padahal no. Apalagi kalau misalnya komennya sampai ratusan. Percayalah, Anda nggak akan dilihat. Pusing ngelihat profil sampai ratusan begitu. Dan aku tidak pernah mempercayai seseorang ketika membuka locker, tapi CTA-nya disuruh komen. Kalau yang berminat, silahkan komen ya. Nanti saya buka profilnya masing-masing. No. Menurutku, sorry tuh saya, mungkin Kaido punya pandangan yang lain. Kalau menurutku, dia bukan sedang buka locker, tapi cuma naikin algoritma dianya aja. Supaya posting dia naik. Kasian kan orang yang udah berharap untuk, wah locker nih. Gitu. Jadi dilihat dari CTA-nya. Tapi kalau misalnya CTA-nya memang ada linknya, atau misalnya harus melakukan apa, go ahead. Gitu. Kalaupun misalnya memang harus tulis di komen misalnya ya, jangan hanya interested,
tetap kenalin diri Anda. Nama saya berminat di bidang apa, saya punya pengalaman apa, gitu ya. Jadi, please, request to connection itu penting banget. Dan ini bisa membantu Anda untuk meningkatkan connection dan followers. Karena ketika kita sudah menjadi connection, otomatis itu menjadi followers. Gitu. Dan ingat, seperti yang aku bilang tadi, semakin banyak connection dan followers Anda, berarti aku punya persepsi. Ketika aku seorang HRD melihat profil Anda, aku punya persepsi, wow, networking dia bagus ya, gede ya. Karena balik lagi ujung-ujungnya psikologi kok. Gitu. Walaupun sebenarnya Anda kenal dan nggak kenal ya. Gitu. Tapi teman-teman bisa bayangin deh. Ketika kita melihat profil seseorang, sosial media gitu ya, Instagram, kemudian followersnya banyak, kita kan ada ketertarikan untuk scroll ke bawah kan. Lihat konten-kontennya kan. Sama kayak LinkedIn. Gitu. Jadi mulai sekarang, please, jangan sampai nanti profilnya udah bagus, tapi aktivitasnya nggak ada dan followersnya nggak ada. Jadi kayak, apa ya namanya, sayur tanpa garam, nggak maksimal intinya gitu. Ya kan? Good, lanjut ya. Manfaat connection, pembaruan update industri, informasi tentang perusahaan. Berarti LinkedIn itu bisa menjadi sarana untuk pembelajaran dan berbagi pengetahuan. Kemudian ada rekomendasi dan testimoni, berarti peningkatan profil profesional kita. Lalu tawaran kerja, kolaborasi atau proyek, itu peningkatan peluang karir. Teman-teman, dulu aku kayak kalian, struggle cari kerja. Susah banget. Gak tembus-tembus. Oke, tapi seiring berjalannya waktu, ku benahi CV-ku, ku benahi brandingku. Kemudian aku kerja bukan hanya sebatas terima gaji, tapi aku benar-benar bagusin track record. Aku lengkapin skill-skillku. Akhirnya lama-kelamaan, kerjaan tuh datang sendiri. Tanpa harus apply. Oke, maka dari itu, teman-teman, mindset-nya harapannya juga sama. Dalam arti, kalau gue udah komit di satu bidang, ya udah dalemin. Oke, dalemin dalam arti gini, skill-nya dapet, brandingnya jalan. Oke, karena apa? Ada beberapa orang yang self brandingnya bagus, tapi nggak dibarengin sama self development. Oke, ada juga self developmentnya bagus, tapi self brandingnya nggak jalan. Contohnya kayak Farah. Dulu aku fokus banget sama self development. Aku nggak ngerti yang namanya branding, bahkan sampai sekarang. Oke, tapi perlahan-lahan, oh ternyata nggak bisa ya. Kalau hanya berat di satu titik, tetap aja ada minusnya. Gitu. Maka dari itu, manfaat connection ini bisa ngebantu Anda dari segi self branding maupun dari self development. Karena apa? Konten-konten yang di LinkedIn itu nggak sembarangan. Gitu. Semakin banyak Anda kenal sama industri-industri yang serupa, nanti timeline Anda adalah ilmu-ilmu yang memang Anda inginkan. Maka dari itu, saranku, berkoneklah kepada satu HRD. Add semua HRD yang ada di muka bumi ini, yang ada di LinkedIn. Oke, karena apa? Pastikan mereka sering ngepost loker. Kan gitu. Yang kedua, add-lah senior atau role model yang memang sebidang dengan Anda. Supaya postingan dia muncul ke timeline kalian. Jadi sambil belajar. Gitu. Yang kedua, ada nggak di sini teman-teman punya perusahaan yang diimpikan, pengen masuk? Contoh misalnya nih, Tokopedia, misalnya ya. Kalau aku pengen masuk kerja di Tokopedia, aku akan cari di LinkedIn, kemudian aku akan pilih bagian people-nya, kemudian aku add-in semua yang kerja di Tokopedia. Kemudian ku kenalkan diriku, ku tawarkan value-ku. Siapa tahu ada yang nyantol. Oke? Karena apa? Aku bisa bilang 60-70% loker yang ada di Indonesia itu nggak di-post. Oke? Pertama dari mulut ke mulut dulu kok. Dari networking dulu kok. Maka dari itu, harapannya ketika kamu sudah punya hubungan yang baik sama salah satu orang dalam di situ, oke, kemudian orang tersebut dapat informasi di perusahaannya lagi ada buka lowongan, dia langsung ingat, oh iya kan ada Farah ya, coba deh gue tawarin. Far, lo mau nggak join di kantor gue? Kantor gue lagi ada buka nih, kayaknya cocok buat lo. Tuh,
Oke, dengan kata lain, Anda menciptakan orang dalam Anda sendiri dengan networking. Ya, jadi yang masih ragu-ragu nih untuk main LinkedIn atau yang masih asal-asalan untuk main LinkedIn, jangan ya dek ya, gitu ya. Oke, be profesional baik dari kualitas maupun jumlahnya. Karena yang namanya sosial media harus tetap konsisten, nggak bisa hilang-hilangan, gitu ya. Dan kualitasnya juga harus jalan. Karena gini teman-teman, jangan hanya mengejar kalau di LinkedIn ya, viralnya aja. Wah, salah besar itu. Karena nggak sekali dua kali aku melihat orang yang viral tapi viralnya negatif. Akhirnya karir profesionalnya mati. Oke, jadi please make sure profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dan terakhir aku masuk ke interview. Interview bukan hanya sekedar hadir. Oke, ini aku sering banget nih. Contoh konsisten itu seminggu 5 kali atau gimana, Kak? Seminggu 5 kali atau gimana gitu ya? Kalau aku sih minimal sehari satu lah, atau 2 hari sekali lah. Gitu. Yang penting ada aja aktivitasnya. Atau kalau misalnya tidak ngepost, tidak bikin post, tidaknya repost atau like itu masih jalan lah. Gitu. Atau komennya masih jalan deh. Gitu. Karena aku tahu bikin carousel juga, walaupun sekarang udah ada Canva ya, semua ada di Canva, tapi tetap aja kayaknya berat juga sih. Gitu. Kalau misalnya kita harus ngepost sehari sekali. Tapi kalau misalnya kalian mampu, go ahead. Gitu ya. Sekarang aku masuk ke interview. Ini aku sering banget nih. Ketika orang sudah dapat panggilan dari interview, sama-sama, aku pengen kalian ada di mindsetnya gini. Oke, kalau gue udah dipanggil interview, berarti CV gue udah oke. Berarti kualifikasi gue udah sesuai dengan yang mereka mau. Maka dari itu sebenarnya 50% gue udah keterima. Sisa 50%-nya lagi. Oke, please taruh mindset itu di kalian pada saat kalian mau datang interview. Satu. Yang kedua, interview itu bukan hanya sekedar hadir. Ketika Anda datang, tepat waktu, terus kemudian Anda berharap bahwa langsung keterima kerja. No. Bukan hanya sekedar hadir. Karena apa? Interview itu harus pakai persiapan. Kalian bisa lihat nih, zaman sekarang informasi banyak banget, gampang banget. Di YouTube semua ada. Aku bisa dibilang sampai saat ini aku sangat-sangat bersyukur dengan kehadiran teknologi ya, salah satunya YouTube. Materi S2 bisnis kelas yang aku nggak mampu untuk datengin, aku bisa dapat dari YouTube loh. Untuk aku bisa menjadi HRD dan belajar tentang manajemen atau bisnis kelas. Kalian juga sama. Walaupun belum pernah interview, tapi kalau misalnya udah sering latihan, nonton di YouTube, pasti kalian nggak akan jadi kayak anak-anak polos banget kok pada saat interview. Nonton YouTube-nya. Pelajari pertanyaannya yang sering keluar apa sih? Ya, karena pertanyaannya, aku bisa bilang kalau pertanyaan HRD ya, apalagi kalau ketemu recruiter yang masih baru-baru 2-3 tahun pengalaman, pasti pertanyaannya template. Gitu, kecuali kalau misalnya ketemu HRD atau recruiter yang udah 5 tahun ke atas. Itu pertanyaannya banyak yang menjebak, harus kuakui. Banyak yang menjebak, kemudian pertanyaannya kadang nggak kita duga-duga. Coba dong tolong jelasin isi dari lemari pakaianmu. Bingung kan digituin. Atau coba dong kasih tahu ke aku 35 kali 12 berapa. Bingung kan digituin. Tapi itu ada maksud dan tujuan tersendiri. Gitu. Jadi saranku adalah untuk pertanyaan umum setidaknya kalian udah harus di luar kepala. Kemudian yang kedua adalah penelitian tentang perusahaannya. Ini aku sering banget nih ketemu kandidat yang ketika aku tanya apa yang kamu tahu tentang perusahaan kami? Tadi sih saya dilihat di Google ini perusahaan F&B ya, Mbak. Udah titik sampai situ doang. No. Bener-bener tahu, tapi bukan berarti maksudnya berdirinya tahun berapa, ininya tahun berapa. No. Kita nggak butuh sejarahnya. Bahkan aku pun sebagai HRD, mungkin aku nggak tahu sejarah perusahaanku, mungkin ya. Tapi coba di packaging dengan menarik. Contoh, dulu aku HRD ngelamar di perusahaan F&B Ban-Ban. Mungkin kalau teman-teman di sini yang ada domisilnya di Jakarta, pasti tahu minuman Ban-Ban gitu ya.
Itu minuman yang bagiku mahal. Satu minumannya 50.000. Bayangin, satu minumannya 50.000. Nggak akan kebeli deh, Farah, zaman dulu. Oke, tapi aku datang ke interview, aku dipanggil di interview. Kemudian pada saat aku di Gojek, aku cari di Google ban-ban itu apa. Kemudian aku lihat reviewnya, banyak banget orang yang ngeluh terkait mereka mau beli ban-ban tapi ngantrinya panjang di Mall GI. Wah, aku inget banget tuh. Pada saat aku lagi di ojek online. Kemudian aku dipanggil sama HRD-nya, manajernya. Kemudian dia nanya, apa yang kamu tahu tentang ban-ban? Dan udah pernah cobain produknya ban-ban belum? Ingat ya, kalau kalian ngelamar, kemudian di perusahaan tersebut mereka jualan barang atau produce produk, pasti akan ditanyain, pernah nggak experience untuk cobain produknya? Oke. Kemudian aku jawab di situ, Bu, wah gila sih. Beneran aku bilang gitu, Bu, wah gila sih. Aku pernah ngantri di GI, itu antriannya parah banget, panjang banget. Tapi emang seenak itu ternyata. Aku bilang gitu. Oh iya, emang kamu nyoba nyoba untuk rasa apa? Ingat, aku belum pernah beli loh. Tapi aku lihat di Google bahwa ada rasa mangga. Bu, aku waktu itu beli yang mangga. Dan itu seenak itu ternyata. Wajar sih kalau misalnya emang antri. Kemudian manajernya langsung, wah emang sih, kita tuh sering banget dimarahin sama satpamnya, satpam GI, gara-gara antrian kita tuh selalu kemana-mana. Kayak gitu kan jadi enak ya ngobrolnya. Padahal aku belum pernah coba. Aku bukan ngajarin kalian untuk bohong. No, interview nggak boleh bohong. Tapi setidaknya jawabnya jangan polos. Jangan kayak anak baru kemarin. Gitu. Dan interview itu dibawa santai aja. Karena kan selama ini yang bikin kalian gagal adalah nervous kan? Iya kan? Sebenarnya ada Mbak Farah jawabannya di kepala, tapi nggak keucap karena nervous. Maka dari itu, kita nggak bisa merubah HRD untuk ngikutin kita. Kita yang bangun suasananya. Kecuali kalau misalnya ketemu HRD yang memang bisa membawa suasana jadi enak, itu rezeki kalian. Tapi kalau misalnya ketemu HRD yang masih 2-3 tahun pengalamannya, yang masih mereka bertanya atas dasar template, ya kalian harus bangun suasananya. Gitu. Jadi jangan terlalu formal, jangan terlalu kaku. Santai aja, kayak orang ngobrol, diskusi. Tapi tetap sopan. Oke, ada batasan-batasannya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah job desk-nya dibaca. Karena pasti akan ditanya kok. Kalau misalnya kamu join di perusahaan kami, udah kebayang belum apa yang akan kamu lakukan? Atau misalnya dari job desk yang kami kasih di loker, mana job desk yang belum pernah kamu kerjakan? Kalau kamu jawabnya, oh mohon maaf Mbak, saya lupa. Karena job desk-nya banyak. Goodbye. Oke, jadi job desk-nya itu dibaca lagi. Kemudian dicari di Google. Apa sih job desk-nya dari pusat di posisi ini? Gitu. Apalagi zaman sekarang udah banyak banget informasinya. Oke, jadi job desk jangan sampai lupa. Oke, lalu siapkan jawaban untuk pertanyaan umum. Aku ya, selama pegang konsultasi ini, baik dari karir impian maupun sendiri, kemudian pengalamanku selama jadi HRD. Biasanya kan openingku adalah, oke, biar ngobrolnya lebih enak, boleh silahkan Anda perkenalkan dirinya, kemudian diikuti dengan penjelasan singkat mengenai pengalaman pekerjaannya. Aku bisa bilang 50% orang gagal di perkenalan. Baru perkenalan, baru kalimat pertama yang dia ucapkan di interview langsung gagal. Itu gimana ceritanya? Padahal memperkenalkan diri sendiri loh. Bukan memperkenalkan orang lain. Tapi kok gagal? Oke, jadi please, yang beginian udah dimatengin dari rumah. Jawaban-jawaban umum. Oke, perkenalan diri, kemudian pengalaman kerja, lalu domisilinya di mana, dan lain-lain. Orang tuanya kerja apa, itu umum. Oke, latihan menjawab dengan percaya diri namun tetap humble. Ini tips and triknya teman-teman. Interview itu, kalian harus kasih kesan, kalian itu rendah hati tapi bukan rendah diri. Beda ya, rendah hati tapi bukan rendah diri. Satu, yang kedua, kalian harus percaya diri tapi jangan terkesan sombong. Nah, dapetin tuh tengah-tengahnya.
Oke, dan terakhir pastinya berdoa. Berdoa ya. Kemudian pasti ada tata krama. Tata krama interview itu pasti datang tepat waktu, nggak ada excuse ya untuk terlambat, kecuali gini, hujan badai, ya. Mayoritas kandidat akan minta reschedule. Tapi kalau aku akan terjang. Basah-basahan, nggak apa-apa. Yang penting aku datang. Mohon maaf Bu, saya basah-basah karena memang di jalan hujan. Oke, ketika kompetitorku gugur karena hujan, aku hadir. Percayalah aku akan keterima kerja. Itu adalah effort usaha. Jadi ketika kita menunjukkan itu, wow, ini orang usahanya semangatnya tinggi banget ya. Oke, maka dari itu biasanya orang kepilih yang begitu. Atau aku bukan sering sih, beberapa kandidat gitu ya, yang PP dari Bandung ke Jakarta, dari Lampung ke Jakarta. Itu effort, teman-teman. Oke, walaupun dia kalah dari segi pengalaman, skill, tapi kalau misalnya dari attitude, karakter, dan kemauan dia bekerja itu lebih dibandingkan orang lain, maka yang kepilih akan dia. Oke, tapi dia bukan menjual kasihan ya. Iya Mbak, saya kan PP dari Bandung, tolonglah. Oh, no, 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 no. Pasti HRD akan nanya, domisili di mana? Di Bandung. Kemudian, oh gitu. Terus kesini naik apa dong? Iya, tadi naik travel. Dari malam berangkat, nyampe sini subuh, kemudian cari McD untuk lakti subasa sebentar, kemudian langsung ke sini. Terus nanti gimana pulangnya? Habis dari interview ini, ambil travel yang sore, terus balik lagi ke Bandung. Itu akan berkesan. Ya, berkesan dibandingkan HRD harus mikirin, oh harus reschedule lagi, harus ini lagi. Itu salah satu tips and trick untuk kita stand out. Oke, lalu berpakaian profesional dan well grooming. Aku pernah menolak karyawan hanya gara-gara dia pakai sendal. Padahal skillnya oke, komunikasi oke, orangnya cantik gitu ya. Tapi dia pakai sendal. Sendalnya sendal bagus sih, tapi tetap aja no. Gitu. Terus perhatikan bahasa nonverbal. Orang di interview itu bukan dinilai hanya berdasarkan apa yang diucapkan, tapi dari bahasa tubuhnya itu dinilai. Bahkan penilaian paling tinggi itu dari nonverbal. Karena apa yang kita ucapkan sebenarnya sudah ada di CV kok. Ya kan? Dan terakhir adalah ucapan terima kasih setelah interview dan follow up message. Minta ChatGPT untuk buatin follow up message-nya gimana. Gitu. Cara menjawab pertanyaan interview, gunakan STAR. Aku yakin teman-teman di sini tahu gitu ya tentang STAR. Kemudian jangan terlalu teknis, sesuaikan dengan siapa kita bicara. Jawaban yang jujur dan relevan, tapi ingat jangan terlalu polos. Jangan ragu minta klarifikasi, bertanya pada saat diberikan kesempatan. Dan terakhir, jangan mention tentang gaji sebelum HRD atau user yang membuka pembicaraan duluan. Karena biasanya kami sudah ilfeel duluan. Ilfeel tuh bahasa milenial banget ya. Gue nggak tahu bahasa kalian gimana deh. Pokoknya kami udah hilang semangat duluan ketika kalian bawa tentang gaji sebelum kami mention duluan. Itu dariku. Next-nya kalau sudah tahu, apa dong? Make yourself stand out di antara ribuan kompetitor yang sama-sama hebatnya. Oke? Sekarang udah paham, tapi gimana kalau tetap gagal juga? Ya skill development-nya jalan. Oke, webinar-webinar begini, ini skill development. Dan pasti kalian harus tahu proses rekrutmen itu seperti apa. Supaya kalian bisa analisis. Karena apa? Untuk bisa lolos CV, strateginya beda. Untuk bisa lolos interview, strateginya beda. Untuk bisa lolos psikotes, strateginya beda. Untuk bisa offering letternya kita terima, strateginya beda. Itu beda-beda. Maka dari itu, harus tahu proses-proses rekrutmen. Karena rekrutmen itu bukan hanya sekedar CV interview ya. No, banyak prosesnya. Oke? Mungkin itu dariku. Thank you so much. Sorry, waktunya melebihi ya. Tapi karena ini webinar kita sendiri gitu kan. Jadi suka-suka kita aja ya, kayak Do ya. Gitu. Oke, paling dariku hiring kind people with a positive attitude is better than hiring negative people with experience. Dan ini benar-benar yang menjadi salah satu kunci yang kami pegang.
Kami nggak peduli mau orangnya pinter, mau orangnya jago, tapi kalau orangnya sombong, attitude-nya jelek, dia nggak akan keterima. Dan aku, sepengalaman aku, sering banget aku menemukan gitu ya, orang-orang yang pengalamannya kurang, bahkan fresh graduate, tapi dia menunjukkan kemauan, attitude, dia bisa mengalahkan orang yang berpengalaman. Gitu. Jadi nggak ada alasan lagi kalau misalnya kalian fresh graduate itu kalah dengan orang berpengalaman. No. Oke. Aku bisa lihat bukti nyatanya ada kok yang begitu. Gitu. Oke. Good. Dariku itu saja. Terima kasih. Kuserahkan kembali ke Kak Edo. Thank you. Oke, teman-teman, kita singkat aja. Ada pertanyaan, tolong silakan taruh di grup chat aja pertanyaan tersebut. Stop share. Yes. Intern mandiri ini maksudnya apa, Kak Anita? Intern di Bank Mandiri atau intern sendiri? Boleh Kak Anita disuarakan aja, Kak? Hidupin aja mic-nya. Oh, dia udah balas nih. Intern yang kita cari sendiri. Oke. Ini Kak Edo mau jawab? Kak Edo nih banyak ilmunya nih. Monggo. oke, makasih Kak Farah. Kalau misalnya intern cari sendiri, sebenarnya jawabannya adalah lamar pekerjaan magang di portal job portal. Kan job portal banyak banget ya di Indonesia ya. Ada Cake Resume, ada Kita Lulus, ada Deals Job, ada Jobstreet, JobsDB, Glints, LinkedIn, kayak gitu semua banyak banget lah. Nah, Kanita tinggal bikin akun, ya, copy paste aja yang ada di resume sama yang ada di LinkedIn. Habis itu lamar-lamar deh, sesuaikan pada saat ada diminta cover letter, tinggal disesuaikan aja. Jadi sebenarnya kalau mau jawaban to the point, gimana cara mencari intern itu mirip dengan gimana cara mendapatkan pekerjaan. Jawabannya adalah tangkap bola. Kita nggak nunggu bola datang ke kita gitu, nggak nunggu ada post di LinkedIn terus kita bilang saya tertarik, nggak kayak gitu. Cari, gitu. Kejar terus sampai dapet. Itu jawabannya Kanita. Itu. Oke. Oke, Kak Monik ada 2 pertanyaan nih. Kak Monik mau bersuara atau enggak? Oh ya udah masih di luar. Oke, Kak Farah boleh silakan pertanyaan Kak Monik tadi 3. Oke, oke, oke. Bagaimana jika ikut banyak kegiatan di kampus tapi tidak semuanya bersertifikat atau sertifikatnya ada yang hilang? Ya udah nggak apa-apa, yang penting kan Anda punya pengalamannya. Ketika nanti ditanya, Anda bisa ngejelasin. Yang nggak boleh itu ketika nanti Anda masukin ke CV, terus ditanya, terus Anda nggak bisa ngejelasin. Sama aja. Oke, jadi nggak apa-apa, masukin aja. Gitu. Karena nggak semua apa yang kita lakukan itu bersertifikat kok. Yang penting kita bisa jelasin. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana jika industri magang kita bertolak belakang dengan perusahaan yang kita lamar? Menurutku, kalau dari segi industri nggak ada masalah ya. Yang penting apa yang Anda lakukan itu masih ada nyambung-nyambungnya deh sama posisi yang kalian lamar. Gitu. Bahkan, kalau aku ya, misalnya dulu aku jadi barista. Kemudian aku ngelamar jadi HRD. Aku tinggal cocok-cocokin aja skillku dari barista jadi HRD. Dari barista apa coba? Handle komplain pelanggan. Sebagai HRD, handle komplain karyawan. Udah deh, tinggal ku packaging aja narasinya. Gitu. Kemudian, kalau misalnya jadi barista, menghafal 100 menu. Jadi HRD, menghafal 100 kebijakan. Sama aja.
bukan sama aja ya, maksudku tinggal kita sambung-sambungin gitu. Jadi kalau misalnya dari industri sebenarnya nggak ada masalah. Contoh misalnya nih, aku HRD manufacturer, terus aku pindah ke HRD telekomunikasi misalnya, nggak ada masalah terkait itu. Yang penting dipanggil aja dulu interview. Nanti baru kita menjelaskan gitu. Kemudian, apakah ada website AI yang dapat menilai CV kita, Kak? Kinobi itu bisa tuh. Dia bisa nilai, kasih rating. Ada. Pakai Mm-mm. Deals Job juga bisa. Ini saya kasih tunjukin ya, teman-teman Mm. ya. Ini Gemini ya. Ini ChatGPT. Teman-teman harus tahu bahwa di kedua AI tersebut itu bisa loh nge-upload data teman-teman. Nih ya. Saya upload nih data saya ke sini. Nih, upload file. Oke, tuh. Tolong review CV saya. Bisa loh pakai AI yang dari Gemini, dari GPT untuk melakukan review CV ini keluar. GPT juga bisa kok. Ini ada lampirkan file. Enggak, Ya udah. sama. Dia bisa langsung keluarin. Tuh. Kalau mau yang dari perusahaan, kalau GPT sama Gemini kan AI murni kan ya. Kalau mau dari perusahaan bisa dari ini. Deals Job. Kayak gitu. Jadi jawabannya teman-teman, kalau misalnya mau review-reviewan, itu sebenarnya bisa pakai GPT sama Gemini. Percayalah, GPT sama Gemini itu bisa untuk coding. Coding, bikin website, bikin aplikasi. Jadi kalau misalnya kedua AI ini bisa membuat coding, hal-hal yang level intelijensinya di bawah, contoh, review CV itu sebenarnya intelijensinya di bawah coding ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya coding aja dia bisa, ya berarti bisa gitu Gemini sama GPT-nya. Kalau teman-teman bingung, berarti jawabannya teman-teman kurang ngulik. Nggak ngulik aja nih GPT sama Gemini-nya, harus dikulik terus. Kayak gitu. Ya, kejawab. Oke. Di mana mendapatkan sertifikat yang ada tesnya? Jawabannya adalah berbayar, ya Kak Monik ya. Sertifikat yang ada nilai itu selalu berbayar dan angkanya selalu mahal. Ya, kalau misalnya Udemy yang itu 100 ribuan, 200 ribuan itu kurang kena gitu ya. Itulah kenapa kalau kita ngomongin sertifikat, sertifikat terkuat yang pernah dibikin ya sertifikat dari kampus gitu ya. S1, S2, S3. Sisanya adalah misalnya vokasi. Kalau misalnya teman-teman ngambil pelatihan dari Purwadika atau dari Revoyu gitu ya. Angkanya emang fantastis. Ikut kelasnya 20 juta, 30 juta. Tapi karena mereka memang diakuin, saya juga ngambil sertifikat HR dari Atma Jaya, itu angkanya 16 juta. Ya fantastis emang, tapi memang itulah yang membuat sertifikat itu berharga. Dan angkanya fantastis, ada kemungkinan gagal pula lagi. Jadi kalau teman-teman mau ngomong sertifikat, cari lembaga yang kuat. Dan lembaga yang kuat pasti mahal. Itu jawabannya. Nah, apakah TOEFL dan IELTS itu sangat dilirik? Kalau di dunia startup ya, nanti Kak Farah bisa tambahin di dunia korporat. Tapi kalau di dunia startup, TOEFL sama IELTS itu sangat dilirik karena bosnya biasa orang Australia, orang India, sama orang Singapura. Gitu. Dan biasa kalau udah di interview user, itu udah nggak ngomong bahasa Indonesia lagi. Gitu ya. Orang Australia-nya nggak ngerti bahasa Indonesia. HRD masih bahas bahasa Indonesia, tapi udah ketemu sama user, udah bahasa Inggris. Kayak gitu. Itu dari pengalaman saya di startup. Kalau Kak Farah gimana, Kak? Oke, setuju sama Kak Edo. Jadi bukan dilihat dilirik atau tidaknya, tapi lingkungan yang Anda apply ini lingkungan apa? Kalau misalnya memang bahasa sehari-hari mereka adalah pakai bahasa Inggris gitu ya, atau misalnya memang pekerjaannya banyak yang ambil ekspat dari luar, atau bahkan bos kita itu orang luar gitu. Maka dari itu bisa menjadi poin penting gitu. Karena apa? Zaman sekarang kita nggak bisa lagi taruh di CV kita nih self claim gitu ya, bahwa bahasa Inggris professional setting itu kan self claim ya, self claim
gitu kan. Tapi kalau udah pakai TOEFL, ya memang udah teruji kok, gitu. Jadi nggak, recruiter itu akan lebih percaya bahwa, oh dia memang benar bisa bahasa Inggris, gitu. Tapi tergantung dengan posisi dan lingkungan dan perusahaan yang Anda lamar. Kalau misalnya Anda melamar di perusahaan yang biasa aja, yang levelnya masih di bawah dan orangnya Indonesia semua, ya TOEFL Anda jadinya nggak berharga. Kan intinya gitu. Gitu. Jadi tergantung dari perusahaan yang Anda lamar. Itu dariku. Thank you. Oke. Terima kasih Kak Farah. Ini ada pertanyaan lagi ya teman-teman? Mangga, mangga. Kak, saya izin bertanya. Woi, mantap bersuara dan ke kamera pula. Mantap Mas Eh, Haji, silakan. iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aji. Saya izin bertanya gitu ya. Eh, s- ngomong berbicara mengenai pengalaman gitu ya, mengenai tentang digital marketing, terus dan sebagainya gitu lah ya. Kan itu bisa didapat dari pengalaman kerja gitu ya. Nah, bagaimana sih kita mencari gitu ketertarikan kita terhadap eh, apa namanya? Kayak digital marketing gitu-gitulah gitu. Apalagi kita tuh fresh graduate gitu yang basicnya nggak ada pembahasan mengenai digital marketing selama perkuliahan gitu. Itu aja sih Kak. Oke, tertarikan ya. Ini dari saya dulu, ntar dari Kak Farah boleh nambahin. Pertama, kalau kita ngomongin kerjaan ya Mas Aji ya, ketertarikan itu saya anti passion ya. Saya benar-benar anti passion. Jadi kalau kita kerja, metriknya itu cuma satu, uang. Perusahaan bikin bisnis, metriknya apa? Pendapatan. Kita kerja, metriknya apa? Uang. Jadi kalau saya bekerja, ketertarikan saya cuma satu, duit gitu, hepeng, ya, money, fulus. Nah, saya akan otomatis mencari pekerjaan yang akan membayar saya gaji paling besar. Nah, di pengalaman saya, pada saat saya mau masuk ke dunia pekerjaan, saya mengetahui bahwa engineering itu adalah gaji terbesar, ya. Mereka harus mengerti Golang, JavaScript, ya, Node.js dan seterusnya. Tapi saya nggak bisa ngelakuin itu. Dan waktu saya udah pelajarin, saya tidak mau duduk 8 jam ngerjain coding, dan kalau misalnya codingnya salah, ke bawah lagi ke hari besok ya. Saya nggak kuat seperti itu. Jadi saya turun ke bawah gitu ya. Turun ke bawah, pekerjaan paling tinggi gajinya di momen itu adalah product management. Makanya saya pergi ke Revoyu, saya pergi ke Rakamin, saya pergi ke MySkill untuk mempelajari product management sehingga bisa memiliki kemampuannya, dan saya dapat pekerjaan product management waktu itu. Karena ya tadi metrik saya adalah duit, dan saya pengen dapat pekerjaan dengan duit paling tinggi. Apakah saya suka product management? Jawaban jujurnya enggak. Karena saya harus ngobrol sama engineer. Saya harus ngobrol sama desainer. Engineer itu idealis. Codingnya harus kayak gini. Desainer juga idealis. Mereka mau button-buttonnya seperti ini. Nah, berhubungan sama mereka, saya nggak suka gitu. Orang-orang idealis saya nggak suka. Repot banget sama mereka. Jadi, saya harus menahan emosi tersebut. Karena kenapa? Saya mau duit gitu. Bahkan kalau balik lagi ke usia saya paling muda, saya tidak ada hubungannya sama product management, Mas Haji. Saya tuh lulusan sarjana psikologi, Mas. Tapi saya berhasil masuk ke dunia product management karena satu, tadi, saya menaruh semua motivasi saya untuk mendapatkan kompensasi tertinggi. Dan kompensasi tertinggi saya pada saat itu adalah menjadi product manager. Karena kalau di atasnya menjadi programmer, engineer, saya nggak mampu. Ya, saya nggak bisa. Kayak gitu. Itu Mas Haji. Saya pedulinya duit. Silakan Mbak Farah lanjutin. Terima kasih Kak Oke, thank sarannya you. gitu. Nah, ini mungkin salah satu menarik dari karir impian gitu ya. Karena aku 100% sangat jauh bertolak belakang sama kayak Edo. Aku nggak apa ya, nggak sejalan dengan Mas Edo. Kalau Mas Edo dia clear bahwa dari awal pokoknya gue money oriented. Kalau gue kebalikannya. Kalau gue percaya bahwa ketika gue udah suka dengan apa yang gue lakukan dan gue jago di bidangnya, uang akan ngikutin gue. Oke, itu mindset gue, which is itu fine, gitu kan? Karena setiap orang punya prioritasnya masing-masing. Oke, yang jadi PR-nya adalah kalian harus tahu kalian itu yang tipenya yang gimana, yang kayak Edo atau yang kayak gue, gitu. Karena gue nggak masalah digaji kecil, yang penting gue bisa berkontribusi sama perusahaan dan gue suka ngejalaninnya. Itu gue, gitu. Oke.
Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah gimana caranya supaya tahu gue suka atau enggak? Ya coba banyak hal. Bener katanya Dok, masuk komunitas A, komunitas B, komunitas C. Masuk webinar A, webinar B, webinar C. Kalau pertama pasti butuh modal. Karena yang begituan ada yang berbayar. Oke, tapi kalau misalnya modalnya terbatas, cari yang gratis-gratis dulu nggak ada masalah. Banyak kok sekarang ilmu-ilmu gratis. Cuman warga Indonesia aja yang terkadang suka meremehkan ilmu-ilmu gratis. Padahal dagingnya banyak. Gitu. Jadi, saran dariku, kalau misalnya kamu mau cari tahu, gue nyaman nggak ya di sini? Satu, dirimu harus tahu dulu karaktermu tuh apa. Oke. Yang namanya manusia itu dibagi 4. Satu ada koleris, ada melankolis, kemudian duanya lagi, itu kalian cari di Google ya. Gue nggak akan ngejelasin karena waktu kita mepet. Koleris, melankolis, keempat ini, kalau udah, kalian bisa tahu, oh ternyata gue cocok kerjanya di bagian marketing misalnya. Karena gue sukanya orang yang, kalau gue kerja di back office, gue akan bosen. Itu kita bisa mengenal diri kita sendiri dengan ilmu-ilmu yang psikologi kayak gitu. Oke, kalau udah cemplung sana, cemplung sini, masuk sana, masuk sini, nanti lo akan sadar sendiri bahwa oh ternyata gue cocoknya di sini. Gitu. Karena terus terang gue pun ketemu bahwa wah emang gue passionnya di HRD, itu pun nggak langsung kecemplung jadi HRD. No, dicoba dulu gitu. Jadi pertama kenalin dulu diri lo itu seperti apa, karakternya seperti apa, kemudian coba banyak hal, berbagai bidang, nanti baru lo dapet rumusan bahwa, oh ternyata passion gue di sini. Gitu. Itu dari gue, thank you. Terima kasih Kak Radila. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Kanita. Teman-teman, ini Kak Hasna bakal join. Jadi teman-teman tolong buka kameranya, kita foto bareng sambil saya ngejawab pertanyaan Kanita ya. Saya maba psikologi, tips survive di kuliah psikologi dan prospek kerjanya. Tips survive di kuliah psikologi adalah sering-sering ngobrol sama dosen. Itu jawabannya. Karena sama seperti tadi ya, Mbak Farah, ada jalannya, saya ada jalannya. Di psikologi juga seperti itu. Ada jalan kuanti, ada jalan kuali, ya kuantitatif sama kualitatif. Bahkan untuk kualitatif itu ada jalannya lagi. Ada yang Freudian, Jungian, ya kalau masih ingat gitu ya. Harus masih ingat lah kan masih kerjaan kuliah. Nah itu ada pecahan-pecahan, ada CBT, ABT dan seterusnya. Nah itu harus dideketin, kita harus ngobrol sama dosen. Nanti Kak akan kebantu di skripsinya Kak. Karena pada saat skripsi kan nanti ada dosen pembimbing sama dosen penguji. Nah tentu walaupun mereka berdasarkan saintifik, bakal ada preferensi yang mereka suka. Nah, itu harus diketahuin. Makanya sering ngobrol sama dosen. Itu aja jawabannya. Nah, kalau prospek kerjanya bisa masuk ke dunia konselor. Ya, itu untuk yang dekat sama dunia psikologi ya. Jadi konselor. Atau bisa jadi HRD, recruiter, seperti itu. Bisa juga jadi business analyst, ya, R&D, konsultan training. Ya, biasa konsultan training. Nah, kalau mau masuk ke dunia korporat, Kak Nita tolong fokusnya di PIO, psikologi, industri, dan organisasi. Karena di situ diajarin cara orang belajar gimana, ada namanya micro learning, ada namanya Ebbinghaus. Ya, Ebbinghaus itu kemampuan kita untuk mengingat sebuah sesuatu. Kalau misalnya dalam 5 menit, kita mesti ingat berapa persen, satu hari berapa persen gitu ya. Itu dipelajarin di PIO. Nah, kalau udah kelar di PIO, coba pelajarin hukumnya. Karena di psikologi kita nggak belajar hukum ketenaga kerjaan. Ya, kalau bisa lengkapin PIO dengan ketenaga kerjaan, oh mantap itu, sudah keren. Ya gitu. Ya, tapi kalau masalah karir, sekali lagi selalu terbuka ya Kanita ya. Kalau misalnya tiba-tiba ternyata sukanya bukan di situ, atau jalan rezekinya bukan di situ, tetap terbuka gitu ya. Jangan sampai mandek karena kekeh sama satu hal gitu ya. Bahaya tuh. Terutama pada saat ekonomi lagi kurang bagus ya, ingatlah gaji rendah itu lebih bagus daripada gaji nol. Ya, itu bahaya sekali soalnya. Udah ada Kak Hasna nih teman-teman. Ayo buka kameranya. Kak Hasna silakan disuarakan. Apa yang mau disuarakan? Halo semuanya, Halo, halo. gimana nih Halo, kabar kalian? alhamdulillah baik. Oke, udah belajar apa aja nih tadi kalau boleh tahu sama Kak Farah sama Kak Edo? Mengenai
pembedahan dari CV ATS dan LinkedIn. Oh, I see. Oke, oke. Pasti banyak banget ya insight yang bisa didapat. Tapi kalau boleh tahu nih teman-teman udah pada kerja atau ada yang masih mahasiswa atau gimana nih? Lagi semester akhir, Kak. Semester akhir. Ada yang fresh grade juga ya gitu ya. Berarti lagi cari opportunity nih buat kerja. Oke, oke. Oke. Boleh dilanjut mungkin dari Kak Edo atau dari Mbak Farah? Iya. Kita udah masuk ke sesi foto, teman-teman. Tolong dibuka kameranya dong. Kita foto, habis itu udah. Nanti rekamannya bakal dikasih kok. Ayo, monggo silahkan on cam. Kak Monik, Kanita. Wah, pengen dipakai dong kerudung ya. Makasih ya. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi yang buka kamera, saya screenshot ya. Oke, siap. Kak Asta bisa buka kamera nggak? Aku lagi nggak bisa. Oke, siap. Oke. Gue screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Nah, teman-teman, satu lagi. em, kita itu ada satu grup besar ya, teman-teman ya. Satu grup besar ini untuk kita ngobrol-ngobrol kalau teman-teman ada pertanyaan dan kadang kita juga ada diskusi di situ. Silakan kalau mau bergabung ya grup WA-nya. Kita ada di situ, jadi ada nomor WA Mbak Farah, gua sama Mbak Hasna. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung nge-tag kita em, kapanpun lah, karena kita aktif juga di grup WA-nya. Kita taruh di grup chat ya teman-teman ya. Oke, kalau udah selesai, em, sampai jumpa di grup WA-nya. Sampai jumpa di webinar berikutnya teman-teman. Terima kasih. Oke, thank you guys. Boleh live ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya. Iya, semoga bermanfaat.